warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Screenshot karena nanti di absen kan Anda harus ya mengupload screenshotnya ya. Kemarin sudah saya share untuk materinya ya. Jadi nggak ada pertanyaan Bu, materinya Bu buat UTS sudah saya share, silakan di download di grup ya. Sudah dibaca berarti materinya kemarin yang sudah saya share tentang konsep surveillance dalam praktek kebidanan. Sudah Ibu. Coba ya nanti saya tanya ya. Temennya sudah masuk semuanya? Belum Ibu, masih 3 orang. Ibu, masih 4 Ibu. Kurang 4. Ya, inilah kurang 4 ya. Kita mulai ya. Di sini yang pertama yaitu kita akan bahas tentang konsep surveillance dalam praktek kebidanan. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang pengertian surveillance. Ya. Surveillance itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti mengamati tentang sesuatu. Nah, meskipun konsep surveillance ini telah berkembang cukup lama, tetapi sering menimbulkan kerancuan dengan surveillance dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Prancis itu diartikan mengamati tentang sesuatu, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai mengawasi perorangan yang sedang dicurigai. Ya, jadi definisinya tidak orang mengartikan. Sama-sama ya, yang satu mengawasi perorangan yang menurut bahasa Inggris, tapi kalau menurut bahasa Prancis mengamati tentang sesuatu. Di sini tujuan dari surveillance ya yaitu memberikan informasi tentang waktu ya. Jadi memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi sehingga penyakit dan faktor resiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Jadi tujuan dari surveillance itu memberikan informasi tepat waktu ya. Jadi tentang masalah kesehatan populasi. Jadi populasi itu semuanya, jadi masalah kesehatan. Dengan begitu, dengan kita memberikan informasi yang tepat masalah tentang kesehatan, ya, di sini nanti kita bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan efektif. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui lebih dini, ya, resiko ya orang-orang yang mengalami masalah kesehatan ya. Kok kata Rina Serli kok ngomong dewi ya. Selain ada tujuan ya, tujuan secara umum, di sini ada tujuan khusus dari surveillance. Yang pertama yaitu memonitor kecenderungan penyakit. Jadi penyakit itu dimonitor, diamati. Yang kedua, mendeteksi perubahan mendadak insiden penyakit. Untuk mendeteksi dini ya data vaskes ya atau data kualitas pelayanan kesehatan di dunia puskesmas, rumah sakit, dan berbagai. Ya, jadi dengan adanya tujuan itu untuk mendeteksi perubahan secara mendadak ya, secara tiba-tiba ya terjadinya suatu penyakit ya, sehingga bisa mendeteksi
secara melalui data yang ada di Puskesmas, rumah sakit maupun dokter praktek. Yang ketiga yaitu memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit pada populasi. Ya. Jadi tujuan khususnya selain tadi memonitoring, mendeteksi, juga memantau kesehatan populasinya, ya masyarakatnya dipantau, ya terus menaksirkan kalau ada penyakit seberapa besar penyakit itu yang ada di masyarakat. Selain memantau juga menentukan kebutuhan kesehatan, prioritaskan, ya. Selain menentukan kebutuhan kesehatan yang diprioritaskan, juga membantu merencanakan, ya, jika ada masalah atau ada masalah harus punya rencana untuk mengatasi suatu masalah. Selain perencanaan, mengimplementasikan monitoring dan evaluasi program kesehatan. Ya, jadi di monitoring, ya, terus dievaluasi gimana program kesehatan itu berhasil atau tidak. Ya, kalau berhasil berarti harus lebih ditingkatkan. Kalau tidak berhasil, berarti dicari kenapa kok tidak berhasil. Ya, cari masalahnya. Yang kelima yaitu mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Jadi dari program kesehatan ini dievaluasi, ya, dan seberapa jauh ke efektivitas dari program yang sudah ada, ya, untuk membuat rencana selanjutnya. Yang keenam terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan riset atau penelitian. Ini merupakan tujuan khusus dari Superland. Ada 6. Tadi ada monitoring, deteksi, memantau, menentukan kebutuhan, mengevaluasi cakupan, serta yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan riset. Ya. Selain ada tujuan dari tujuan Superland, ada tujuan umum, tujuan khusus. Di sini juga ada prinsip dari Superland. Ya. Di sini prinsipnya yaitu prinsip bisa ini berarti pedoman. Jadi prinsip bisa berarti pedoman, kaidah maupun pegangan. Ya. Bila punya prinsip, Anda punya prinsip ya sangat berubah. Ya. Di sini pertama dimulai dari data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, ya. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi. Ya, contohnya ya Puskesmas. Di Puskesmas itu ya setiap bulannya akan mencatat semua kegiatan atau masalah yang ada di masyarakat, ya, dalam bentuk bulanan maupun triwulan. Data ini dari mana, Puskesmas? Dari bidan. Setiap desa mempunyai bidan, ya, bidan desa. Dari bidan desa ini dapat data dari mana? Dibantu dari mana? Dari masyarakat. Dengan caranya bagaimana? Dengan mengisi kohort. Nanti Anda akan belajar tentang kohort, ya, kohort bayi, kohort ibu hamil, ya, yang nanti direkap menjadi BWSKIA, ya, nanti ketika Anda dapat A-5, ya. Jadi misalkan bidan A, artinya wilayah, ya, itu dia akan mencatat semua yang ada di wilayahnya tersebut, yang hamil berapa, yang balitanya berapa, kunjungan itu dimasukkan ke dalam kohort. Ya. Bidan ini dalam mengisi kohort, ya, datanya yang mendapat datanya dibantu oleh kader, ya. Jadi bidannya nggak bisa bekerja sendiri, ya, harus bekerja sama dengan kader, dengan dukun, ya,
nanti bidan ini akan merekap kakao itu dan akan disetorkan ke puskesmas, diberikan data itu diberikan ke puskesmas diolah akan diberikan ke dinas kesehatan. Di dinas kesehatan ya kumpulkan dari beberapa puskesmas itu diolah ya, di data itu diolah lagi ya, disetorkan ke provinsi diolah lagi, digabungkan, disetorkan ke pusat, sehingga kita tahu, mendapatkan informasi kematian ibu hamil tahun segini di Indonesia berapa, ya Jawa Timur berapa, Malang berapa, gitu ya, seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan informasi. Sebentar ya. Itu permukaan tahun saya berani permukaan kan lambilan kok dek gede aku itu podo sama anu ini gue mau nunggu ora podo dek Arial nah ya kita itu merupakan prinsip dari sekolah. Selain ada tujuan umum, tujuan khusus tadi ada prinsipnya juga di sini ada ruang lingkup dari Superland. Ya. Di sini ruang lingkup menurut tempatnya itu ada Superland epidemiologi dalam masyarakat, ada Superland epidemiologi di rumah sakit. Ya. Dalam penerapan Superland, ya ini masalah morbiditas dan mortalitas gizi, ya, demografis, layanan kesehatan, ya, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, dan beberapa faktor risiko yang terjadi pada individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Ya, tadi dari masalah morbiditas, mortalitas gizi, demografis. Ya. Terus di sini ada Superland epidemiologis. Ya, Superland epidemiologis ini berhubungan dengan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ya, Anda sudah tahu penyakit menular itu apa saja, penyakit yang tidak menular itu apa saja. Coba saya tanya. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Saya contohkan ya. Saya minta ke Ivani Doku. Contoh dari penyakit menular itu apa saja sih? Contoh dari penyakit menular itu seperti HIV/AIDS, Terus gonore, sifilis, gonore Bu. Penyakit menular seksual. Terus Ya Bu. kemarin kan sudah ada itu. Rek, penyakit menular ya, misalnya PMS, penyakit HIV/AIDS, gonore. Ini, bentar ya. Oh banyak deh. Ya, COVID itu ya penyakit menular toh, yang disebabkan oleh virus.
ya kan? Batuk, pilek, DPD, diare, disentri, TBC, Ibu. TBC, tekanan batin cinta ya. Oh, kamu disebut nggak bisa ya tak kasih tekanan batin cinta ya, wis. Ayo TBC ya. Banyak ya. Penyakit itu ada penyakit yang menular, ada yang tidak menular, ada yang menahun, ada yang menurun. Itu harus tahu. Ya, kayak hipertensi, HDM itu tidak menular, tapi menurun. Nah, seperti itu. Ya, jantung itu nggak menular. Ya, ya, jadi nanti silakan dibaca lagi, buka di www Mbak Google. Ya, oke. Terus kegunaan Superland. Ya, di sini sudah ada 24 penerapan Superland epidemiologi. Sekarang kegunaan Superland. Di sini menjelaskan pola penyakit yang sedang berlangsung. Jadi kegunaan itu untuk kegunaan dari Superland itu menjelaskan pola penyakit yang sedang berlangsung. Ya, akhirnya sekarang yang sedang penyakit yang sedang berlangsung itu apa? COVID, ya Kak mari-mari, nggak tahu sampai kapan selesainya ya. Ya. Terus melakukan monitoring kecenderungan penyakit endemis. Ya. Terus mempelajari riwayat alamiah penyakit. Ini siapa teman? Saya. Kamera pulsa saya mau ke toilet. Sedang. Siapa yang nggak siapa sakit gigi nih rek? Seakan nih rek. Siapa yang sakit gigi ini mohon izin kamera sama Tika. Nggak tahu ini mohon izin sakit gigi gak ada namanya. Angelina Putri Dondo mungkin, Ibu. Iya rek. Ya. Sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati kamu. Itu dua-duanya, Ibu. Oh, dua-duanya. Hai, dua atas nama Angelina Putri. Ya. Ya lanjut ya. Terus memberikan informasi dan data dasar untuk proyeksi layanan kesehatan di masa datang. Ya, jadi informasi ya dan data ya untuk proyeksi layanan masa datang. Yang kelima, memantau pelaksanaan dan daya guna program pengendalian. Ya. Jadi memantau pelaksanaan dan daya guna program pengendalian pelayanan kesehatan. Ya. Yang keenam, membantu menetapkan masalah kesehatan, ya prioritas, ya kesehatan yang lebih diprioritaskan, yaitu sebenarnya frekuensi kejadian, kegawatan, biaya, ya dapat dicegah dan dapat dikomunikasikan ke public interest, ya. Jadi kegunaan yang keenam itu membantu menetapkan masalah kesehatan prioritas. Ini frekuensi kejadian berapa ya. Terus adanya kegawatan enggak, biayanya mahal enggak, dapat dicegah enggak penyakit itu ya, dapat dikomunikasikan enggak. Yang ketujuh yaitu dapat mengidentifikasikan kelompok risiko tinggi. Siapa orang-orang yang kelompok risiko tinggi, yang mudah terkena penyakit, yang mudah jatuh sakit. Jadi dapat mengidentifikasi kelompok risiko tinggi. Nah itu adalah kegunaan dari terus di sini ya ada kegiatan Superland. Ya. Nah ada pengumpulan berapa? Ada pengumpulan data, ada pengolahan, ya yang kedua pengolahan, analisis, interpretasi, dan terakhir yaitu penyebaran
penyebarluasan informasi atau diseminasi. Ini adalah kegiatan dari Superland. Ya, yang pertama kita bahas, ya. Nah, data itu dikumpulkan dengan jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Sama misalkan nanti kamu mau membuat penelitian, mengumpulkan data. Datanya apa sih sesuai dengan masalah kamu, dengan itu kamu dikumpulkan. Ya. Ya. Setelah kita mengumpulkan data, nanti kita bisa masuk ke analisis. Ya, tujuannya apa sih dari mengumpulkan data? Di sini ada tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, menentukan kelompok risiko terpisah dari penyakit. Jadi dikumpulkan kelompok risiko terpisah dari penyakit. Ya. Yang kedua, menentukan jenis agent dan karakteristik. Kemarin agent itu apa? Pertemuan kedua. Ayo, apa? Faktor penyebab, Ibu. Agent faktor penyebab. Faktor penyebabnya. Ya. Faktor penyebab, jadi menentukan jenis faktor penyebabnya penyakit ini dan karakteristiknya. Dan kemarin ada agent, ada host, ada Environment. atau lingkungan, ya. Terus yang ketiga yaitu menentukan reservoir, ya, dari penyakit infeksi. Ya. Yang keenam, memastikan keadaan berlangsung, ya, berlangsungnya transmisi, ya, penyakit, ya. Terus yang selanjutnya yaitu mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. Itu tujuan yang khusus dari pengumpulan data. Jenis data itu ada dua, ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu untuk menjawab tujuan dari Superland. Kalau data sekunder, ya, harus akurat dan valid. Ya, sama nanti kamu penelitian juga gitu. Ya, data alat metodologi penelitian. Ya. Kasih yang saya absen dulu. Nanti mati temen enggak ya. Katarina Serlina ada? Hadir, Ibu. Albriana Angrilika, Hadir Ibu. Angliana Bulan, Hadir Bu. Angelina Putri Nalile, gak ada. Hadir, Alba, Bu. Desna, Hadir Ibu. Penelia Pola, Hadir Bu. Francisca, Hadir Bu. Efreda, Hadir Bu. Hartini, Hadir Ibu. Ismarini, Hadir Ibu. Ivani Doku, Hadir Bu. Ivani Doku, Lucia Inamite, Hadir Bu. Marianti Ege, Hadir Marianti Ibu. Ege, Hadir Ibu. Marsiana Mila, Ibu. Marlasti Iren, Marcelina Kakak, Hadir Bu. Menas, Hadir Bu. Murni Hayati, Hadir Bu. Neolivina,
Neolivina. Nggak ada. Hadir Ibu. Petronella. Hadir Ibu. Putri Melati. Hadir Bu. Sambu Priska. Hesinta. Hadir Ibu. Hesinta Dewi. Ria Dita. Hadir Bu. Stifatun. Hadir Bu. Siti Rubiah. Hadir Ibu. Cynthia Putri. Hadir Ibu. Yesi. Hadir Bu. Yunita Afrida. Yunita. Ada Yunita? Melia Okriani. Hadir Bu. Christina Kaleji. Hadir Ibu. Febriani. Hadir Bu. Hadir Bu. Mbak Kusmiati. Hadir Bu. Syaria Armansa. Hadir Ibu. Syaria Armansa, kamu kok jarang masuk? Masuk Ibu. Kemarin itu masuk. Kemarin. Dipanggilin berkali-kali nggak ada kok. Menemu nggak masuk. Masuk Bu. Ada bukti screenshotnya. Ya, itu masih tinggal buat Mayu. Ya, di sini ada jenis lanjut ya. Namanya tadi ini. Sekarang ini ya. Sebelum mati, saya kasih tugas dulu ya. Tugas kamu ya, nanti setelah mati nggak usah masuk lagi ya, mengerjakan tugasnya ya. Tugas kamu ya, menjelaskan tentang mutu superlet ya. Sudah kelihatan? Ini kamu jelaskan menurut kamu ya. Ditulis ya. Nanti silakan ya, tulis tangan, nggak diketik, ditulis tangan, di PDF-kan ya, dimasukkan di tugas, form tugas ya, jangan dimasukkan di form absensi, masukkan di form tugas ya. Nanti ya diselesaikan sebelum jam 12 harus sudah selesai. Kalau lebih dari jam 12 saya cek, saya anggap Anda tidak mengumpulkan tugas. Ya. Maaf Ibu, ini setelah ini kita ada kuliah mata kuliah Bu Rohama 2 jam langsung. Kok langsung 2 jam kamu? 2 mata kuliah pelajaran. Iya Bu. Lah ini kan cuma sebentar, ini kan nanti kita akan masuk 2 kali. Berarti kan bisa diselesaikan dalam waktu ya. Berapa namanya? 15 menit sudah cukup, 20 menit. Ya. Ditulis tangan ya, yang apa namanya tadi? Ini sudah, ini tadi jenis superline. Ini kita lanjutkan minggu depan. Oh, minggu depan kita sudah UTS ya. Jadi silakan dipelajari sampai pertemuan terakhir, nanti dibaca ini ya untuk UTS-nya ya. Jadi teman-teman